Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sofiatul Maufiroh, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan, bersama Bapak dan Ibu yang selalu membersamai saya, Ibu Eni Yulianti sebagai fasilitator dan Bapak Mahmud Yunus sebagai pengajar praktik. Aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Latar belakang, belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Lini masa, berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan guru kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, disiplin positif. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol restitusi, dan ketujuh, segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala SDN 1 Wonokromo, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru SDN 1 Wonokromo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap bercurah kepada Nabi besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah SDN 1 Wonokromo, yang keempat diseminasi budaya positif oleh Bu Sofi, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Di sana
Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Maburi selaku Kepala SDN 1 Wonokromo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wasallam. Dari wajib ambil waktu pada misalnya ya tahu dalam waktu yang menghormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Wonokromo. Pertama saja kita pendapat bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang ini kita masih diberi rahmat dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan tugas kebijakan kita dengan siap. Kedua kalinya salawat salam kita berikan pada Nabi Muhammad SAW yang dalam bidang spiritual pada kita semuanya berupa Islam. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan yaitu ibu kita Sofiatul Makfiro SPD, yaitu kegiatan aksi nyata modul 1 budaya positif, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah ini adalah kegiatan yang sangat positif sekali, yaitu pembiasaan yang ada di sekolah SD kita dengan baik. Masalah terpenting itu semuanya ada di budaya positifnya kita biasakan. Alhamdulillah di sini sudah ada jaga rekor juga secara positif juga ya tertib, anak-anak mulai alhamdulillah sudah meningkatkan ya, sudah meningkat sekali. Setelah kita semoga tahun depan lebih baik. Dan sekarang ini nanti kita mengikuti kegiatan ini nanti dijelaskan oleh Bu Sofi ya, dan saya sebagai kepala sekolah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik, apa yang kita harapkan ya menjadi lulus ya, menjadi guru penggerak. Demikian, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disini terima kasih kepada Bapak Maburi. Untuk acara selanjutnya yaitu yang keempat, diseminasi budaya positif, kepada Ibu Sofiatul Makfiro, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Wonokromo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, mohon izin di sini saya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat membedakan dari yang hadir batin, yakni agama Islam. Bapak Ibu, di sini saya akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, kita belajar bersama dan sama-sama belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di sini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui panjenengan semua, tapi kita belajar bersama-sama. Saya juga baru belajar juga dari pendidikan guru penggerak yang saya lakukan di modul 1.4, yaitu budaya positif.
Sebelumnya biar sedikit semangat Bapak Ibu karena sudah agak siang, mungkin sedikit lelah juga. Kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Seperti yang dilakukan anak-anak, jangan kalah dengan anak-anak semangatnya. Coba, sudah siap? Siap. Tepuk satu. Kok harus menghadiri? Jadi ya Bapak Ibu, tepuk satu. Yes. Nah, ulangi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Alhamdulillah. Semoga dengan anak-anak Bapak Ibu, anak semangat sekali kalau diajak tepuk. Berarti kita sudah siap belajar Bapak Ibu ya. Sudah, kita sama-sama belajar bersama-sama. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Budaya positif ini yang nantinya bisa kita terapkan kepada anak-anak, dan tentunya kita memimpikan anak-anak itu menjadi pribadi yang kritis, yang punya rasa hormatnya tinggi dan bertanggung jawab, dan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan nanti Bapak Ibu. Konsep utama di modul 1.4 budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga disiplin positif, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini berdiferensiasi, berarti kemampuan anak itu Bapak Ibu perlu kita sadari bahwa setiap anak itu mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi kita diharapkan itu bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lain, kemampuannya karena berbeda. Apalagi terkadang kita itu seringkali memberikan soal itu sama rata. Semua anak diberikan soal yang sama. Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Sebenarnya kita bisa memberikan soal itu sesuai dengan tingkat kemampuan anak, karena setiap anak itu berbeda. Dan pastinya di setiap kelas itu pasti ada. Mungkin ada yang pengerjaan soalnya cepat mengerti, ada yang kurang, seperti itu. Jadi kita perlu menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda. Di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah hafal dimensi profil pelajar Pancasila? Hafal nggih? Ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? 6. Ada 6 profil dimensi profil pelajar Pancasila. Supaya semangat, coba berdiri Bapak Ibu. Bisa lagu profil pelajar Pancasila? Bisa nggih? Biasanya kita terangkan pada anak-anak. Oke, siap. Yuk, bareng-bareng pakai gerakan. Masih ingat gerakannya? Oke, siap. Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siap. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itulah yang kita harapkan ada pada diri anak. Jadi ini pembelajaran dengan paradigma baru yang biasanya kita seringkali
menyamaratakan, misalkan pemberian soal sama, nanti mulai dari sini kita belajar bersama-sama untuk merubah pembelajaran kita untuk lebih berdiferensiasi. Di sini, mari kita bermain Bapak Ibu. Cobalah buka. Saya butuh 2 orang ini untuk maju ke depan. Siapa yang maju? Oh, nggak mau sih. Masa Kak? Muridnya disuruh. Ayo, disuruh percaya diri, masa gurunya enggak? Ayo, ada dua saja di sini. Nanti yang satu itu rekan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan panjenengan. Jadi nanti ada 2 orang. Yang satu itu mengepal, yang satu tugasnya itu bagaimana caranya supaya teman yang satunya ini bisa membukakan kepalanya. Ayo, 2 orang. Bu Betty sama Pak Arif, ayo. Ayo Pak Arif. Coba, yang mau jadi rekan A siapa ini? Oke, baik. Berarti Pak Arif, tugasnya Pak Arif. Bagaimana nih? Tugasnya kan Pak Arif ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman. Dengan boleh, dengan membujuk, berhadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan bahkan menawari uang. Senang sekali nih. Iya. Jadi di sini Pak Arif, bagaimana cara Pak Arif untuk membujuk Bu Betty supaya Bu Betty membuka kepala tangannya, karena di dalam kepala tangannya Bu Betty itu ada sesuatu yang sangat berharga. Coba diperhatikan. Ya, saya akan mencoba membuka tangan kepala tangan Bu Betty dengan cara saya. Saya coba pertama-tama dengan merayu ya. Bu Betty yang cantik, tolong dibuka tangannya dong. Gak mau lagi. Sulit juga ya. Kalau gitu bagaimana kalau itu saya kasih hadiah? Hadiah apa? Hadiah apa ya? Pajero? Kayaknya kalau Pak Jero mau Pak. Oh, mau. Pak Jero mau ya? Saya kan nggak bisa beli. Ya nanti saya belikan paketan itu aja, internet aja. Gak minat lagi, sulit lagi itu. Sangat sulit Pak ya. Ini hatiku Pak, ini Pak. Hatiku ini. Oh hati. Bagaimana saya suka dengan Sangat berarti. cara lain, misalnya dengan cara saya kritik. Wah, jangan. Bagaimana? Jangan Pak. Nggak boleh. Ini dikasih apa ini? Dipaksa. Masa saya paksa? Paksa. Bisa nggak saya paksa? Coba sih saya paksa sih. Terima kasih Pak. Ternyata meskipun dibujuk dengan Pak Arif nggak mau belikan Pajero ya. Terlalu berat Bu Betty. Meskipun sudah dibujuk, digoda, bahkan digelitik pun Bu Betty menolak. Bahkan dengan paksaan pun Bu Betty tetap menolak. Dari sini Bapak Ibu, kita belajar bahwa setiap orang itu punya kontrol diri. Dan kontrol diri itu siapa Bu yang mengontrol? Dirinya sendiri. Ya. Jadi kita itu punya kontrol dirinya sendiri. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Bahkan anak-anak pun peserta didik kita itu juga punya kontrol diri. Dia bisa mengontrol dirinya untuk tetap mengikuti gurunya karena dia punya kontrol bahwa oh iya enggak apa-apa, aku meskipun disuruh bu guru gini, saya ikut bu guru karena dia sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol orang lain. Tapi yang berhak mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti Bu Betty, meskipun dibujuk, tetap dia tidak mau membuka kepalanya karena dia punya kontrol diri. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ari dan Bu Betty. Selanjutnya,
Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Seringkali murid itu dikontrol oleh gurunya. Disuruh gini, siap. Karena dia kurang menyadari kontrol pada dirinya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak bisa dipaksakan jika murid itu tidak memberikan izin kontrol dirinya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal sedemikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak itu kalau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, bukan hanya anak, kita saja. Bapak ibu guru juga seperti itu. Kalau misalkan kita itu ada kegiatan apa, pasti ada tujuan. Kita melakukan apa itu pasti ada tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol seperti yang dilakukan Pak Arif tadi. Membujuk itu adalah salah satu usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kalau anak tidak punya kontrol diri, dia akan mudah bergantung karena apa-apa jadi guru nih, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas belajar. Jadi kalau kita menggunakan kritik dan membuat anak itu merasa bersalah, itu ternyata gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi terkadang kita merasa diri kita itu gede, sudah dewasa daripada anak-anak kita. Terkadang kita secara tidak langsung itu berasa memiliki hak untuk memaksa mereka. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu jika kita orang dewasa itu mempunyai keyakinan bahwa kita itu boleh kok memaksa anak-anak. Ternyata itu tidak benar, Bapak Ibu. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau biasanya stimulus respon sering kita dengar Bapak Ibu nih, tentang stimulus respon. Nah, di sini stimulus respon, kita ke teori kontrolnya. Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, itu ternyata berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sepertinya lebih ke teori kontrol Bapak Ibu.
Sudah pasti, bahkan pendapat saja setiap orang itu pasti berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, kalau anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuan atau alasan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kontrol diri ada pada diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini sebenarnya motivasi itu ada dua, Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kenapa dikatakan ekstrinsik, Bapak Ibu? Dari luar. Karena dari gurunya, iya kan? Karena anak itu kalau kita hukum, itu berarti hukuman itu hanya pada dari guru dan anak berhak untuk melakukan. Jadi bukan pada diri anak, jadi dari luar. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh misalkan kita berikan jajan lah, nanti kalau ada yang bu guru kasih soal yang bisa jawab, nanti bu guru dapat jajan. Nanti dikasih bu guru jajan atau dikasih bu guru bintang. Jadi kan itu dari luar juga, dari gurunya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi nilai kebajikan itu contohnya anak itu sudah memahami dirinya bahwa dirinya itu punya sikap disiplin. Apalagi Bapak Ibu, semangat yang tinggi itu ada pada dirinya. Jadi dia menyadari bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam di dirinya. Itu motivasi intrinsik. Yang ketiga, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu tujuan kita sebenarnya, untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Pasti semua guru itu pasti menginginkan anak itu disiplin. Gimana caranya supaya mereka itu ketika mengerjakan tugas pun mereka bisa disiplin, mengumpulkan tugas dengan disiplin, tidak ada anak yang tidak mengerjakan PR. Itu pasti harapan semua guru. Dan kita bisa menciptakan anak-anak yang memiliki motivasi dari dirinya, bukan hanya dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau motivasi intrinsik itu sudah ada dan disadari oleh anak itu tidak akan melakukan sesuatu yang salah, atau anak itu melakukan sesuatu tanpa sogokan atau wanti-wanti. Nanti kalau kalian tidak mengerjakan PR, nanti dihukum bu guru begini-begini. Jadi anak itu motivasi intrinsiknya harus terbangun.
supaya dia menyadari bahwa oh, saya harus gini, saya harus gini. Gitu. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru. Contoh kita itu tadi misalkan kalau tidak ikut ekstra pramuka nanti dihukum bu guru keliling lapangan. Itu namanya hukuman. Dari pihak guru saja yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kita itu tidak ada kesepakatan dengan anak. Nanti kalau sampai tidak mengerjakan PR, nanti hukumannya seperti ini. Tidak. Kalau hukuman itu dari pihak gurunya saja tanpa memberikan kesempatan kepada murid, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Jadi anak itu tahu kalau hari ini saya tidak mengerjakan PR bu, nanti akan saya kerjakan di jam istirahat. Itu namanya konsekuensi. Jadi ada kita memberikan pilihan-pilihan jalan keluar pada anak yang telah melanggar. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya 2004. Jadi kita tahu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari perbedaan ini Bapak Ibu, kira-kira yang lebih tepat yang mana? Untuk kita terapkan, yang lebih tepat yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bu Betty? Yang restitusi. Baik, karena di situ kita berupaya untuk anak, kita latih untuk memperbaiki dirinya dan mencari jalan keluar dari masalah yang telah dilakukan. Oke, sip. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Coba dijawab ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ada yang jawab konsekuensi? Oke. Oh, Pak Kalis konsekuensi. Yang lain? Hukuman. Pak Arif? Yakin? Yakin hukuman? Oke, baik, kita lihat jawabannya. 1, 2, 3, tara. Jawabannya adalah hukuman. Hukuman itu biasanya seringkali ke bentuk fisik, Bapak Ibu. Dan ini hanya dilakukan dari pihak gurunya saja tanpa ada kesepakatan. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Serentak. Coba kita lihat jawabannya. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Tarik. Hukuman juga? Konsekuensi. Coba kita lihat. Yang benar adalah konsekuensi. Nah, kita bisa menerapkan di contohnya ini. Ada contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini seringkali kita jumpai Bapak Ibu. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan siswa menjadi takut. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR tersebut saat istirahat. Di sini, guru tegas dan nantinya siswa juga akan menghormati peraturan yang ada. Sekarang yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah sepakati bersama dan membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa tersebut menghormati dirinya dan orang lain. Bukan hanya anak itu takut kepada gurunya, tapi dia punya bisa menghormati dirinya sendiri dan juga bisa menghormati orang lain. Itu jika kita terapkan restitusi. Jadi di sini dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang paling tepat kita lakukan adalah restitusi, bukan hanya menghukum anak.
konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ternyata hukuman, seringkali kita itu melakukan hukuman secara tidak langsung. Ternyata hukuman dan penghargaan, pemberian penghargaan itu termasuk konsep disiplin yang gagal, Bapak Ibu. Karena di sini kalau hukuman itu menyakitkan, sudah pasti menyakitkan untuk anak. Karena meskipun dia melakukan kesalahan, dia dihukum, otomatis ada rasa malu, dilihat temannya, atau bahkan dimarahi oleh gurunya. Itu pasti menyakitkan dan merasa tidak nyaman, menimbulkan ketakutan yang nantinya akhirnya dia nggak mau sekolah, takut dihukum Pak ini, Pak itu, Bu ini, Bu itu, begitu. Memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Kalau sering kita hukum, kalau dia melakukan kesalahan, dia pasti menyembunyikan kesalahan. Dia akan lempar batu sembunyi tangan. Gitu ya Bapak Ibu. Terkadang dia menyalahkan yang lain, bahkan dia sendiri yang melakukan kesalahan. Seringkali dia menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Itu jika kita menggunakan hukuman. Kalau penghargaan ini juga gagal. Kenapa? Karena tidak efektif, menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau misalkan kita gini, nanti siapa yang datang paling awal, nanti Bu Guru kasih reward bintang. Nanti akhirnya yang sering datanya agak telat, nanti mereka tidak dapat bintang sama sekali. Atau misalkan kita berikan soal yang bisa menjawab, nanti dikasih Bu Guru reward bintang. Akhirnya nanti yang dapat reward hanya anak-anak yang bisa. Nanti yang nggak bisa, yang kemampuannya kurang, bagaimana? Mereka pasti tidak dapat bintang sama sekali. Jadi kita memberikan penghargaan itu juga termasuk identitas yang gagal. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ini gagal Bapak Ibu ya. Sekarang ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi. Penguatan jangka pendek memerlukan monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Tentu tadi, kalau ada yang tidak mengerjakan PR, nanti dia akan mengerjakan soalnya ketika jam istirahat. Itu konsekuensi. Sekarang yang restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya sendiri memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu jika kita lakukan restitusi, pendekatan restitusi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Oke, siap lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kalau di restitusi itu kita memberikan anak untuk mencari solusi. Kita membantu anak untuk mencari solusi dari kesalahannya. Kalau misalkan saya melakukan kesalahan ini, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi di situ kalau kita ke restitusi, anak itu bisa belajar dari kesalahannya. Jadi bisa menghargai dirinya dan juga orang lain. Jadi bukan kok terus kita salahkan, tidak. Kita lakukan pendekatan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda Bapak Ibu ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Contohnya saja gini, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Tidak peraturan, karena itu sudah ada peraturannya. Nanti jika pakai helm bisa ditilang. Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan. Nah, keyakinan kelas
yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal yang terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Dari keyakinan kelas ini itu kita buat dengan anak-anak. Keyakinan kelas, jadi kita buat bersama anak-anak dan kesepakatan satu kelas antara guru dan murid, bukan hanya dari gurunya saja, tapi anak-anak juga mempunyai andil. Jadi mereka bisa menyampaikan pendapatnya untuk bisa mereka yakini dan bisa dilaksanakan. Kalau hanya dari guru saja, bisa saja mereka kurang bisa menerapkan, karena dia tidak, oh ya kemarin aku yang buat keyakinan seperti ini, jadi aku harus menerapkan. Terkadang anak itu seperti itu. Kalau hanya kita yang menyuruh, terkadang ya seperti itu, kadang tidak setilo dikatakan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau seperti peraturan sekolah, itu yang buat siapa Bapak Ibu? Pasti dari sekolah. Bukan ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau keyakinan kelas, di sini ada kesepakatan antara murid dan gurunya. Jadi sama-sama, bukan hanya muridnya saja, tapi gurunya juga harus menerapkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini dibentuk dalam bentuk positif, dibuat dalam bentuk positif. Itu kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh, tidak boleh terlambat ke sekolah. Kita bisa gunakan kalimat yang lebih positif. Bagaimana Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Jadi di situ tidak terlambat. Oh, nanti yang diingat-ingat anak itu kalimat yang negatif, terlambat. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, nanti anak-anak akan mengingatnya tepat waktu. Oh, berarti kalau kita tepat waktu, nanti akhirnya kita tidak terlambat karena kita tepat waktu. Jadi kalimat itu harus kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kalau datang tepat waktu, nilai apa yang ada di situ? Nilai disiplin. Jadi nanti anak itu lebih mengingat, oh berarti disiplin. Itu saja. Jadi sedikit saja agar mudah diingat. Dan semua kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Anak-anak semuanya berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Bu, kita itu harus seperti ini di kelas, kita tidak boleh seperti ini. Oh, kalau tidak boleh itu bisa kita rubah ke kalimat yang lebih positif. Contoh misalkan tidak boleh misu Bu. Oh, berarti di situ tidak boleh berkata kotor. Kita rubah ke kalimat yang positif. Jadi berkata yang sopan. Jadi yang mereka ingat itu bukan kata kotornya, tapi berkata yang sopan. Itu Bapak Ibu nih. Nanti bisa kita buat di masing-masing kelasnya. Buat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan kelas ini mari kita bersama-sama rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang sudah kita yakini sehingga nanti bisa kita laksanakan atau kita terapkan. Kemarin di peraturan kelas kita ada datang tepat waktu, mengucapkan salam ketika masuk ke kelas, terus mengerjakan tugas, terus ada lagi apa? Menjaga kebersihan, terus ada lagi rukun dengan semua teman. Itu adalah beberapa contoh peraturan kelas kita yang kemarin. Dan sekarang peraturan kelas itu mari kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira kalian ingin kelas kita atau semua warga kelas kita itu menjadi kelas yang bagaimana? Ada yang punya usul?
kebersihan kelas. Ada lagi yang lain. Oke, gantian ya. Akhir apa? Saling menghargai. Boleh, Alifa? Saling peduli. Yang lain ada lagi? Oke, gantian. Siap dulu? Menjaga kebersihan. Boleh. Salut. Rukun. Amin? Saling mengucapkan salam. Oke, mengucapkan salam. Irfan? Sopan santun. Boleh. Apakah tadi yang sudah diusulkan oleh teman-teman kalian itu bisa nggak sih menjadi keyakinan kelas kita? Bisa ya, karena mudah sekali. Mulai dari mengucapkan salam itu kita sudah terbiasa untuk mengucapkan salam. Jadi kan masuk ke kelas ucapkan salam. Bahkan kalau ke kelas lain, kalau misalkan ada keperluan ke kelas lain, jangan lupa mengucapkan salam terlebih dahulu. Menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghargai, saling peduli, rukun dengan teman, tidak boleh membedakan. Oke, itu adalah usul dari teman kalian atau pendapat teman kalian. Sekarang Bu Guru minta untuk tuliskan di kertas yang sudah dibagikan Bu Guru tadi. Ada kertas warna yang sudah kami dapatkan. Silakan setiap orang berhak berpendapat kalian ingin kelas kita yang bagaimana, silakan dituliskan di kertas kalian. Tulis ya. Sudah? Sudah. Oke. Sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah, Guru ingin kalian menempelkan di kertas di depan. Mulai dari Alisa. Gantian. Lanjut, Ayu. Gantian ya. Amira. Dan terakhir Pak. Oke. Terima kasih semuanya, kalian sudah berpendapat. Sekarang di sini Guru bacakan deh. Jadi tadi saling peduli. Oh, ini tadi usulnya Alifa, saling peduli, ada saling menghargai, gotong royong, mengerjakan tugas, selalu bersemangat, menjaga kebersihan, keindahan, rukun, mengucapkan salam, sopan santun, dan disiplin. Ini semua adalah kesepakatan yang ingin kita yakini di kelas kita, menjadi keyakinan kelas kita. Bisa disepakati? Bisa. Ya, ini adalah usul dari kalian semua, pendapat kalian semua. Jadi kalau kita sepakati, berarti ini yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Tadi ada berarti kita semua warga kelas di kelas 4 harus saling peduli, saling menghargai, saling menghormati, dan gotong royong dalam kebaikan. Terus ada lagi kalian adalah murid kelas yang bertanggung jawab atas keindahan dan kebersihan kelas. Jadi kita membantu yang piket, karena piket itu berarti berangkatnya lebih awal. Kalau yang piket sudah melaksanakan tugasnya, kewajiban kita semuanya harus menjaga kebersihan. Terus selalu semangat, tadi ada selalu bersemangat. Ketika pembelajaran kalian semua harus semangat mengikuti. Terus ada lagi rukun, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Berteman dengan semua temannya yang ada di kelas, bukan hanya di kelas, tapi dengan satu sekolah.
tidak boleh membedakan. Terus ada lagi tadi mengucapkan salam, sopan santun. Berarti kita harus bisa menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Oke, itu tadi keyakinan kelas 4. Bisa diyakini? Bisa diterapkan? Bisa. Dan bisa disepakati? Bisa. Oke, jadi ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi apa yang sudah kita tuliskan, apa yang sudah kita jadikan keyakinan kelas ini harus kita terapkan bersama-sama. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Dan yang pertama kita diskusi perumusan peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu nanti kita jadikan keyakinan kelas. Setelah itu bisa ditempelkan di kelasnya masing-masing. Jadi kita libatkan anak-anak. Bapak Ibu, ini kegiatan untuk membuat keyakinan kelas nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Ya, ini keyakinan kelas 4. Kita semua adalah warga kelas yang saling peduli, menghargai dan menghormati serta gotong royong dalam kebaikan. Kami adalah murid kelas yang bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban kami sebagai pelajar. Kami adalah murid yang bersemangat dan berbahagia saat belajar. Kita semua adalah warga kelas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan ruang kelas kita. Kami adalah murid yang berteman dengan semua teman tanpa membedakan satu sama lain. Kita semua warga kelas berusaha menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi mereka insya Allah sudah bisa meyakini apa yang sudah mereka buat, yang nantinya mungkin tidak bisa secara langsung Bapak Ibu, karena kita ya sama dengan kita belajar sedikit-sedikit, nanti terapkannya juga tidak bisa langsung. Setiap anak kan beda. Bisa ada yang langsung bisa langsung diterapkan, ada yang perlu seperti adaptasi dengan apa yang sudah menjadi keyakinan barunya di kelas. Ini Bapak Ibu. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Bertahan hidup di sini misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan psikologis rasa aman. Kasih sayang, ingin disukai atau diterima di lingkungan. Penguasaan, ingin menjadi pemimpin, rasa ingin tahu tinggi sebelum mencoba hal baru. Suka mencoba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan aktif. Kebebasan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jika anak melakukan kesalahan, itu bisa jadi salah satu kebutuhan dasar manusia ini ada yang belum terpenuhi. Mungkin begitu. Jadi ketika di rumah mereka tidak mendapatkan rasa aman, bisa jadi di sekolah juga akan melakukan kesalahan karena rasa aman itu tidak pernah dia dapatkan. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita lihat anak itu melakukan kesalahan, kita harus mencari tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mana yang mereka belum terpenuhi. Gitu. Jadi ketika melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan dan alasannya. Ini Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru. Kita itu punya posisi kontrol itu sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seringkali kita berada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum. Sudah sadar ya dengan posisinya? Memang kebanyakan dari kita Bapak Ibu guru tanpa disadari ternyata setelah mendapatkan materi ini, saya pribadi juga menyadari, oh ternyata selama ini itu ada banyak posisi guru ya. Kontrol guru itu ternyata ada 5. Dan seringkali yang kita lakukan adalah mengarah ke posisi kontrol penghukum dan pemberi rasa bersalah. Dari sini kita menyadari bahwa kita itu seharusnya tidak berada di posisi kontrol penghukum dan pemberi rasa bersalah, teman. Dan di sini yang paling baik adalah manajer.
Nah, di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Identitas gagalnya itu biasanya guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Menyindir saja itu Bapak Ibu, itu sudah termasuk ke identitas gagal. Apalagi kita menunjuk-nunjuk anak karena dia melakukan kesalahan, itu nanti hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Oh ternyata kalau anak itu kita hukum dampaknya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan kita yang sudah pernah kita lakukan, supaya anak itu tidak menjadi anak yang suka berbohong, memberontak, bahkan menyalahkan orang lain. Dampaknya pada murid, mereka akan mengulangi kesalahan. Yang kedua, identitas gagalnya dari pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu seperti ini, ibu kecewa kamu seperti ini. Jadi biasanya guru itu berkata seperti itu. Hasilnya, anak akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Akhirnya, anak itu hanya bisa berkata, maaf bu, maafkan saya bu, hanya bisa meminta maaf. Dan akan menjadikan merasa rendah diri. Kok aku disalahkan terus ya? Kadang gitu. Kalau kita membuat orang pemberi rasa bersalah, itu anak akan merasa kok aku disalahkan terus gitu. Identitas berhasil atau sukses, tapi ini kontrol dari luar. Guru bisa menjadi posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu begini-begini. Itu kita menganggap anak itu sebagai teman. Nanti yang akan anak itu akan berkata gini, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi mereka berpikir guru ini iku koncol nih dewi. Itu nanti dampaknya anak itu tidak akan mandiri, dia akan bergantung kepada gurunya karena seringkali dibantu gurunya. Karena merasa anak itu dianggap sebagai temannya, akhirnya dia menyepelekan karena dia tidak bisa mandiri dan hanya bergantung pada gurunya. Itu sukses, tapi kontrolnya tetap dari guru, dari luar. Sekarang yang pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Biasanya seringkali kita tanyakan apa peraturannya. Jadi di sini kita berada pada posisi pemantau. Kita lebih sering memantau anak, terus nanti kita tanyakan apa peraturannya. Jadi ini hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak itu akan melakukan sesuatu yang baik itu jika hanya diawasi oleh bapak ibu gurunya saja. Kalau tidak, ya wis. Gitu. Jadi nanti dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini yang identitas berhasil dari kontrol dirinya sendiri. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi guru bisa berkata seperti ini, apa yang kita yakini, seperti yang kita lakukan sebelumnya kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi ketika anak itu melanggar keyakinan kelas, kita bisa tanyakan ke anak, apa yang sudah kamu yakini kemarin di keyakinan kelas kita. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi di sini nanti hasilnya anak akan lebih menguatkan pribadinya dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itu yang lebih pas, tepat, yaitu kita berada di posisi kontrol manager. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita berada di posisi penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu adalah hukuman. Kita memberikan hukuman kepada anak. Jadi posisi kita adalah penghukum. Yang kedua, pembuat terasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ada kata kecewa di situ. Jadi nanti anak itu akan merasa bersalah. Teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kita menganggap anak itu sebagai teman. Posisi kita sebagai teman. Kalau kita menganggapnya nggak apa-apa, nanti dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena pasti bu guru ngomongnya nggak apa-apa, kamu lakukan kesalahan ini nggak apa-apa. Itu kurang bagus Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ngantuk ya? Kita tepuk lagi yuk. Mari kita tepuk yuk. Tempo 1, yes. Tempo 2, oke. Tempo 3, tempo 4, tempo 5, siap belajar. Biar tak ngantuk ya Bapak Ibu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi kita bisa membedakan kita berada di posisi kontrol apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Wah, sekarang kita berikan video Bapak Ibu, silakan diamati bersama-sama. Ini contoh supaya kita bisa membedakan kita berada di posisi apa. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi video tentang perbedaan posisi kontrol guru dari penghukum sampai manajer. Sudah pasti ada perbedaan, Bapak Ibu, ya? Ada, ya? Dari gurunya saja yang dari penghukum yang suara nadanya sedikit keras, sampai ke manajer yang di situ gurunya menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ketika kita melakukan restitusi, itu ada namanya segitiga restitusi, yaitu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, baik berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi gurunya bisa menawarkan apa yang bisa kamu lakukan, dan anak harus bisa meyakini nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama, di situ kita menstabilkan identitas. Kita menyadari dan kita bisa katakan kepada anak bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita dengarkan alasan anak. Ketika dia melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinannya. Kita semua memiliki motivasi internal untuk melakukan sesuatu. Itu tadi pentingnya motivasi intrinsik pada diri anak.
Nih Bapak Ibu, misi ketiga restitusi yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Kita panggil ke ruang BK, apa yang kita lakukan? Kita terapkan segitiga restitusi. Ini kemarin ada penerapan segitiga restitusi dengan Alifa yang tidak mengikuti ekstra pramuka. Dia tanpa izin sebelum menunggu pembinanya datang, dia langsung pulang karena alasannya dia akan diajak oleh ayahnya ke Malang. Pasti sangat menyenangkan, pasti sangat sekali bisa diajarkan fisik tapi ada yang melakukan itu sesuai dengan sekolah yang misalnya saya tidak bisa melakukan. Kalau masih ingat kemudiannya sekolah kita kira-kira apa diajarkan yang berupa gerakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa melakukan apa yang sudah kamu inginkan. Saya bisa menyertai kepada yang kamu. Mungkin ada yang lain. Saya menginginkan saya mencoba ikut ajakan ayah. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus berkonsultasi dengan sekolah. Ya, insya Allah saya akan sertifikasi. Terima kasih. Nah, dari sini penerapan segitiga restitusi tadi kita bisa menanyakan kenapa kok tidak ikut ekstra pramuka. Terus Alifa memberikan alasannya. Karena katanya dia akan diajak oleh ayahnya ke Malang. Terus kita tanyakan, sudah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah atau dengan keyakinan kelas apa belum? Terus yang mana? Terus bagaimana solusi kamu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Jadi di situ kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Karena sebenarnya tugas kita itu yaitu kita pakai sistem among. Kita ngomong, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu adalah pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita bukan memaksakan anak supaya Jadi kita menyesuaikan kodrat alam anak, lingkungan anak, dan juga kita harus juga mengikuti perkembangan zaman yang ada. Terima kasih. Semoga kegiatan belajar kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua, sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila, dan semoga nantinya setelah mendapatkan materi ini kita bisa menerapkan bareng-bareng bersama-sama demi kemajuan sekolah kita. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Sofi. Semoga sekolah kita menjadi lebih baik. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu menutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.